Tuhan. Injil Rohani nomor 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, kudus-kuduslah dan selanjutnya. Jemaat Tuhan, mari kita kembali bersama memuji namanya Mazmur 118 ayat 1 dan 8.
berdiri. Hukum Tuhan berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tapi perjamuan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Amin. Mazmur 105 ayat 4. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepada Tuhan, kami tempatkan di tengah-tengah persekutuan kami dengan jemaat Immanuel Buami di sini. Tuhan telah berkenan memberkati rencana-rencana program-program pekerjaan pelayanan di tengah jemaat ini. Mereka telah dapat membangun rumah pastori dan sudah dirampungkan. Atasnya kami ucapkan syukur, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah memberkati mereka. Dan apapun jemaat pun juga telah mempersekutukan kami dalam ibadah syukur dan sukacita pengurapan hamba-Mu Dekiwan Tania STH yang akan menjadi pendeta gereja terjemasa di kelas permukaan di jemaat Immanuel Buami. Ibadah ini tentu kami akan lantaskan dengan kebenaran firman Tuhan, baik berdasarkan kesaksian kitab Injil Matius maupun berdasarkan kesaksian kitab Injil Lukas yang nanti akan dibacakan dan dibacakan oleh hamba yang akan diurapi. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami hanya mengandalkan Tuhan Roh Kudus memperlengkapi kami, menguasai kehidupan kami, dan kami benar-benar berkenan untuk memahami kebenaran firman Tuhan, untuk selanjutnya menyatakannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Maka itu membawanya pula di atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Janganlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita itu berbahagia bila mendengar lalu melakukan firman. Amin. Dipersilakan buka grup dari PBJ Jemaat Sebuah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengantar kita memahami firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menyimak satu ilustrasi cerita pengalaman seorang bapak bersama anaknya menjual sepeda motor. Jadi itu di mana nol di bawah di motor masaya kuat di malah di motor rumah. Tapi karena rumahnya ini agak jauh dari pasar kecamatan, lalu mereka sepakat mengatak kali pakai motor lah didorong. Pak didorong nanti keras, nanti kotor. Lalu dalam perjalanan setelah kita tahu, ngelak pokoknya sengaja karena kadang dia dorong itu, nah dia sebenarnya pulau di bawah. Jadi dia dorong dia namanya bahas. Nah, lama ada dia lalu menilai itu, kadang dia juga didorong. Nuan, kalau dibuat selesai, anak sakit semua. Bahasi, bahasai, mana pun. Tak masalah jalan tahu semua. Lopok mampu, tak, lopok buat betul. Tak kira lah. Wali itu dari tu balik betul balik. Mula masih nana pada tu balik tahu ya. Tak kira lah mula. Tak kira lah mula. Kita kira nak pulang, tak bahasi pun. Di bahasai, tapi lepas kita ni. Nah, pelemah ya karena nabela suruh pasah manhaj lah untuk motor ya rencananya. Jemaat cerita ini adalah suatu pembelajaran bagi kita bahwa apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, selalu ada tantangan. Bahayanya kalau kita menjadi tidak punya pendirian, ya itu oleh musuh ingin. Dan nui masukan ya di kepala umum, akhirnya masuk tujuan tidak tercapai. Jemaat Tuhan, kita ingin Matius menyaksikan kepada kita bahwa karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini pun tak luput dari tantangan. Jadi sedangkan jabatan kita juga akan menghadapi tantangan, apalagi kita umat memang. Dalam hal ini tantangan dari iblis. Ayat 1 bacaan kita keterangan tentang Yesus yang dipimpin Roh. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada guru untuk dicobai. Saya pikir keterangan ini penting supaya kita terus-menerus memahami betapa hidup Yesus selalu dipimpin oleh Roh. Ini anak-anak itu asal dari Nazaret, dia kembali ke kampung halamannya dan anak ini menjadi besar dan Roh Tuhan menyertai. Ayat 2, Yesus menghadapi pencobaan setelah berpuasa 40 hari. 40 malam. Kita ini pada pengamatan maka kita kondisi lapar. Kita lihat kita lemah, ya, tidak mampu beraktivitas. Lalu kalau lapar pasti mau makan. Kalau kita lapar pasti tidak mau tidur, tak kemana pakai tadi tahu. Ya. Namun tahanan setengah-setengah. Tak main tak bela tak. Pencobaan Yesus berkaitan dengan statusnya sebagai anak Allah. Perhatikan ayat 3 ayat 6, jika engkau anak Allah. Tapi menarik bahwa ternyata Yesus juga melawan pencobaan itu dengan kebenaran
ayat 4, pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 7 itu dikutip dari Ulangan 8, Ulangan pasal 6. Jadi mungkin kalau bahasa yang dia itu memang parlimen tebal dan media ada untuk dia cuma ada saya. Tak nak balik pasal. Tak nak balik pasal. Jemaat Tuhan, percobaan Yesus pertama-tama ternyata berkaitan dengan makanan. Tetap pada makanan adalah kebutuhan pokok. Tak malah disalahi. Lalu makanan itu, percobaan itu terjadi ketika Yesus dalam kondisi yang lapar. Kemarin setelah kita dalam keadaan lapar ditawari makanan, ya kan? Sabau tadi ya. Ini lapar ditawari makanan. Ini mengingatkan kita kepada kisah Esau menjual hak keturunannya dengan mangkuk kacang merah, akadea. Lalu kisah Taman Eden, kenyatuan manusia berkaitan dengan makanan buah terlarang. Apa maknanya bagi kita sendiri urusan makanan? Harus kita lakukan atas kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini proses mencari nafkah, mencari bahan makanan harus diselangi firman Tuhan. Mungkin kita dapatkan kinande, tapi itu yang kita proses sesuai dengan Tuhan itu lebih keberkatan daripada mentombong Buddha atau tak keberkatan. Itu prinsip iman Kristen. Dan itu juga dibuktikan pada pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Buddha tahu nak tumbuh di mana ya musibah apa? Ya. Karena tidak keberkatan, tidak dilakukan sesuai perintah Tuhan. Lalu debat Allah pada dalam para luar. Ya. Dan itu juga dijelaskan dalam buku Apokali. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, ya. Supaya dalam hal makanan pun kita terus menggantungkan diri kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan proses mengolah dan menghidangkan makanan. Saya selalu mengisahkan kisah saya seorang ibu. Ya. Kami pernah berkunjung ke kisah jemaat dan kami dilayani seorang ibu yang sambil membereskan bahan-bahan makanan, dia bersenandung menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Saya pikir ini juga ibu terasa juga ini. Maka Buddha, ya tak Buddha boleh buat ini ibu membuat dia makanan, ya menggerutu sana sini, mama sana sini. Ini itu boleh dia dibutuhkan dia ada perang cepat. Karena dipersiapkan marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi ini tidak. Makanan dia menang. Makanan dia menang. Pasti dia berkata di makanan kalau dihidangkan, diolah dengan sukacita. Dan ibu, baik betul dia. Ada ibu ini, kau bisa mengurus ada. Prosesnya kurang sabar dua kita punya di situ. Lalu makanan itu didoakan. Mungkin kita tadi bagi mesti makan banyak tahu, diucapkan syukur. Dah ke masih di pengajiannya, maka saya itu sampai dengan sama ini. Sana na kubahali kalau kemudian berbeda apa kubahali itu seperti itu. Makanan ya banyak ya berkualitas tersyukuri, makanan sederhana juga kita ucapkan. Lalu makanan harus kita manfaatkan sesuai kehendak Tuhan. Jangan karena kita sudah kenyang, sudah kuat ya kita gunakan. Makanya sekali itu juga orang biasa katakan kalau kita sudah menikmati makanan rohani kepada mengandung, dilanjutkan dengan renungan keluarga. Supaya menjadi sempurna itu nasi, ikan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita perlu waspada cobaan berkaitan dengan makanan. Agar mudah pak penghanan datang kita dalam
menghambat kita untuk beraktivitas di gereja. Mungkin makanan kita menghambat kita untuk menjawab panggilan kita untuk bersaksi melayani. Kita dipahami sebagai karunia Tuhan. Yang kedua, pencobaan yang itu terjadi berkaitan dengan kuasa Allah. Ini mengutip Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat menatang Yesus. Dan menariknya bahwa itu terjadi, cobaan itu terjadi di Yerusalem di atas hubungan baik Allah. Kalau di kota Yerusalem dan di atas hubungan baik Allah saja ada pencobaan iblis, maka itu di tempat-tempat lain pun iblis bekerja. Iblis juga bisa bekerja di rumah kita. Iblis juga bisa bekerja di gedung gereja ini. Iblis bisa bekerja di sekolah. Iblis bisa bekerja di kantor, di pasar, di sawah, di kebun, di jalan, di mana pun kita berada. Pencobaan iblis dalam hal ini menyatakan iblis salah paham terhadap kuasa Allah. Karena ini kuasa Allah bukan dipakai sebagai jimat-jimat atau janti-janti atau kekuatan-kekuatan sihir, tapi kuasa Allah itu dilakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya lamaran kita menunjukkan kuasa Allah lewat keinginan, kepentingan kita, apalagi namanya keinginan besar. Yang ketiga, cobaan ini berkaitan dengan kekayaan dan kenikmatan dunia. Mari kita sudah sabeni harta benda, uang, alat-alat modern, motor, mobil, HP, komputer, itu adalah alat-alat karunia Tuhan. Semua itu sangat menunjang hidup manusia. Kita harus waspada sebab harta benda, uang, alat-alat modern seperti itu juga bisa berpotensi untuk menjadi cobaan-cobaan iman kita orang-orang percaya. Dalam hal uang misalnya kita juga bisa belajar tentang kita adanya dasar kira. Binasa hanya karena pengeluaran keuangan dalam rumah tangga yang tidak beres dilakukan atas dasar frustasi. Di dunia modern ini saya kira kita cermati terhadap praktek uang. Apalagi ke teman-teman pemilihan pejabat, pemilihan legislatif. Yang lalu kita tergoda dengan mengatakan, pemain duit 10 juta. Pokoknya aku beri semua suara ke hari H. Dia lalu 10 juta. Hari H angka apa suara? Atau kalena, wenena, anakna, sana malena. Nah, saya apa suara? Kebenaran, kenapa apa suara? Nah, kebenaran surah 1, surah 2, surah 3, surah 4. Apalagi ini kalau dia surah 1, surah 4 bisa. Tak dia surah 5. Praktek-praktek seperti itu adalah cuma iman kita. Bisa juga kita memperalat gereja, bahasa-bahasa iman, bahasa-bahasa gereja, hanya kepentingan besar. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa penting alat-alat itu, harta benda uang, alat-alat modern, barang-barang berharga itu. Kita memanfaatkan hanya untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Makanya kita terus mendorong ibu bapak kini kami membaca anak-anak kita harus diberikan jadian anak Alkitab. Balik jadian Alkitab, menyediai maka pada akan membaca anak dulu, ranganna HP, ranganna motor, laptop. Maka malah ya apa nama kuliah ku motor hendak bakrun. Tapi kita sering melakukan kesalahan karena
kita lihat Alkitab anak-anak, dia lihat di motor, dia lihat di laptop, dia lihat di HP, akhirnya dapat pula pada itu. Memang tahu sebenarnya bukan anak kita, tapi kita. Karena yang prioritas, kalau dalam upaya luar, ya upaya kundi. Kalau ini kundi, ya upaya luar. Parahnya karena dia tahu tadi dia lagi ada Alkitab, wanita, apa dia kira-kira ini membantu kebantu sekali dia sangat 21. Masuk di Alkitab 121 dia rendah mereka enak. Komputer yang masuk di motor 5 juta, 10 juta, HP 1 juta, 1,5 juta. Jemaat Tuhan, dari bacaan kita bisa belajar bahwa pencobaan hidup orang-orang percaya kepada Kristus dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Urusan makanan, urusan pekerjaan, urusan profesi, urusan rumah tangga, urusan bangsa dan negara, urusan gereja. Karena itu mari kita terus waspada, mawas diri, sehingga dengan itu kita pencobaan, pegangan setan, kita bisa taklukkan, tentu dengan mengandalkan kuasa dan pimpinan Tuhan. Suci perkataan antara Yesus itu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus itulah yang memungkinkan Yesus berkuasa melawan pencobaan ini. Iblis itu selalu bekerja tepat pada waktunya. Pada saat kita lapar, nah coba kita melalui makanan. Pada saat kita butuh pekerjaan, nah coba kita melalui pekerjaan. Pada saat kita merasa kebahagiaan, nah coba kita melalui persoalan-persoalan hiburan dan sebagainya. Firman Tuhan ini juga bermakna bagi kita. Yesus menang atas pencobaan ini. Tapi itu itulah pegangan kita, keyakinan iman kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, godaan-godaan duniawi. Asalkan dalam segala hal kita terus menggantungkan diri kepada-Nya. Jangan kita menggantungkan diri kepada hikmah ibadah, tapi di 2 hari itu ya setengah KPP kepada. Jangan. Kita harus terus menggantungkan diri setiap saat, setiap hari dalam berbagai pekerjaan kita, profesi kita, kapan dan dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, kalau saat ini kita akan mengurapi hamba Tuhan, pendeta jemaat Immanuel Guali, yang akan bekerjasama dengan hamba Tuhan yang lain, saya kira itu penting. Peranan hamba Tuhan sangat penting dalam memperlengkapi warga jemaat, agar warganya tetap mampu mempertahankan iman percayaannya, walaupun kita hidup dalam tantangan-tantangan zaman. Karena itu kita yakin percaya kehadiran hamba Tuhan pendeta jemaat di Guali ini secara khusus, tapi di Sarubukanan secara umum dan lebih khusus lagi di tengah-tengah gereja sejauh mata akan menjadi berkat kekuatan bagi warga gereja bahwa hamba Tuhan ini terus dibantu oleh Tuhan agar jemaatnya dikuatkan, diberkati sehingga mampu melawan berbagai cobaan-cobaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita menjadi alat dalam pekerjaannya, dan kiranya kehadiran hamba Tuhan dalam jemaat ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan, selanjutnya akta pengurapan pendeta. Dimulai dengan pembacaan dan penandatanganan surat perjanjian dan pernyataan bersedia menjadi pendeta gereja Dermasa oleh Becky Wantania SH, dan ini akan disaksikan di tanda tangani bersama dengan pihak keluarga yang terhormat pendeta Penatua Amin, lalu ketua BPNJ Immanuel Guali,
Pusat dan BPNS GTN. Jadi kepada pihak keluarga, Ketua BPNJ Gunung Buangin bersama kami diharap datang di depan mendampingi Pak Desi yang akan membacakan surat pernyataan dan selanjutnya kita akan tanda tangan.